politik. 1. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. 2. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membukukan badan 90 derajat yang ditunjukkan pada Kaisar Jepang Tennohika. 3. Membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat meliputi Jawa dan Madura berpusat di Batavia. Sementara itu, di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian sebagai pusatnya di ujung pandang. Pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Dalat, Vietnam. 5. Membentuk organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putra. Tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kelompok pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. 6. Tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak Jepang. Pemerintahan Jepang juga menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh PM Tojo dalam kunjungannya ke Indonesia pada September 1943. Kebijakan politik Jepang yang sangat keras itu membangkitkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, terutama kaum nasionalis, untuk segera mewujudkan cita-cita mereka, yaitu Indonesia merdeka. Bidang sosial, budaya, dan ekonomi. 1. Untuk membiayai Perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Penyerahan tenaga kerja yang mulanya lama-lama menjadi paksaan bisa diwajibkan untuk menyokong sejumlah tenaga rusak. 2. Semua objek vital dan alat-alat produksi di pasar Jepang dan diawasi secara ketat. Pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan untuk menjalankan perekonomian. Perkebunan diawasi dan dipegang sepenuhnya oleh pemerintah Jepang. 3. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu dan membuat gula diganti menanam pohon murah. Untuk mengawasinya maka dibentuklah tonari gunung atau rukun tetangga. Bidang pendidikan. 1. Keadaan pendidikan Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. 2. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. 3. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib. Birokrasi dan militer. 1. Dalam bidang birokrasi dengan dikeluarkannya UU No 27 tentang aturan pemerintah daerah, UU No 28 tentang aturan pemerintah Shu dan Tokubetsushi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang yang menjadikan Jepang sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. 2. Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura, kecuali Solo dan Yogyakarta, dibagi atas Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Pada pendudukan Jepang juga dibentuk Chosangi yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Volksrat. Dalam Volksrat masih dapat dilakukan kritik pemerintahan dengan bebas, sementara Chosangi tidak dapat melakukan hal itu. 4. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer. Mereka mendapat kesempatan untuk berlatih militer, mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Karena itulah mereka melatih penduduk Indonesia dengan latihan-latihan militer. Bekas pasukan kota itulah yang menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat TKR, dan sekarang dikenal
Indonesia (TNI).